viral sampai mancanegara internasional, sekarang sudah menjadi film. Semoga ini film dapat dinikmati khususnya masyarakat Indonesia ketika masuk bioskop, ketika ada pilihan lain selain film Indonesia, tonton dulu film Indonesia. Betul ya, betul. Karena kita harus menjadi tuan rumah di negara sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini pembuktian saya, nggak melulu saya bisa melawak, melucu, di sini saya bisa serius dan support khususnya kalian semua, terutama Indonesia, khususnya juga wong Jawa, jajah wilayah dimanapun kalian berada. Komen Jawa sak Jose, Jawa iso, komen. Wes terbaik lah. Mungkin ada ditambahin dari teman-teman. Ya, ini sebagai yang lagu. Terima kasih, semoga film ini bisa menjadi media kalian healing dan juga kontemplasi apa yang sudah menjadi kisah kalian semua. Jadi biar bisa jadi relaksasi lah film ini, bisa ketawa dan menangis dalam keadaan yang tidak tahu. Jangan gitu lagi. Ya, keikhlasan. Ya, pokoknya saya terima kasih buat karakter Udan, PH Entertainment, terus teman-teman Kes, Yunita Siregar, Chris Budiman sebagai sutradara yang ikhlas. Mas dia mengikhlaskan karakter Udan ini untuk memilih seorang Erik Estrada yang ini yang kayak gitu. Pokoknya saya terima kasih terus baru minta supportnya udah. Apa yang dikatakan kita lagi dan teman-teman semuanya, dia selalu mensupport naskah yang memilih karakter, terus lead itu nggak harus good looking, pokoknya siapapun itu walaupun good looking, pinter acting, jelek pinter acting, itu yang dinamain aktor. Aku mau nambahin ya, pengen maksudnya netizen ini semuanya orang-orang jangan melihat seseorang tuh value-nya cuma dari penampilannya aja gitu. Mas Erik tuh punya value yang lebih dari sekedar penampilan, dan maksudnya kalian juga belum tentu bisa untuk menjalani peran-peran yang udah dijalani Mas Erik sebelumnya gitu. Jadi coba melihat orang tuh value-nya cuma jangan dari surface-nya aja gitu. Dihargai semua perjalanan, gak gampang loh Mas Erik untuk memerankan Udan itu, perjuangannya gitu. Kalau boleh tambahin bukan cuma fisik tapi mungkin dari jumlah follower dan itu juga jangan dilihat dari fisik dan jumlah follower. Tapi sekarang perfilman Indonesia tuh udah berubah. Mereka memilih aktor, seniman itu gak dari followers, cuman dari skillnya, lebih ke skillnya. Walaupun saya yang followernya di bawah UMR Jakarta itu tadi bukan. And maksudnya smart kayak belum, maksudnya hal kecil yang kalian lakukan untuk ngetik 1-2 kata tuh nggak tahu loh impactnya tuh ke Mas Erik, ke kita semua tuh jadinya seperti apa gitu, daripada menyakiti hati orang lain gitu. Kenapa mendingan gak usah ngomong atau enggak ya kasih support positif aja gitu. Iya, Dobi gitu seru banget karena udah tahu kan kerja sama Mas Erik sebelumnya gimana, jadi kayak komunikasi kita tuh udah kayak brosis ya kan. Iya, isis. Wah, itu lumayan challenging banget itu buat aku, karena kayak dari penyusunan kata, cara ngomong, jauh tuh harus pelan, sementara Bata kan keras sekali ya gitu ya. Keras sekali. Jadi itu lumayan challenging dan latihannya juga lumayan cukup intens, dan ya mudah-mudahan bisa diterima sama masyarakat Jawa. Berapa lama latihannya? Sekitar 2 mingguan ya kita ya, tapi itu benar kayak dari pagi sampai sore, kita di kantor dari pagi sampai sore, per kata kita bedah, ini cocok apa enggak ya, pengucapannya gini apa enggak ya, pengucapan kata mendung aja aku nyobain berkali-kali. Mungkin dari teman-teman yang lain seperti apa nih kan dari Marcel? Kalau gue sih juga berharap semoga film Harga Udan ini bisa diterima oleh semua masyarakat Indonesia dan apa ya, kalau kalian sudah nonton, kalau suka tolong kasih nilai, kasih tahu teman-temannya. Kalau nggak suka tetap juga kasih tahu teman-teman suruh nonton, karena ini pasti suka, nggak mungkin nggak suka. Jadi pokoknya dia suka, pokoknya dia yang suka. Suka nggak suka pasti gitu. Nggak bisa, pasti suka gitu. Jadi kasih tahu teman-temannya untuk nonton, support perfilman Indonesia. Karena lumayan kalau penonton banyak, siapa tahu dapat bonus kan gitu. Iya. Masuk. Kenapa? Kalian berdua secara personal suka nggak sama musik? Kalau musiknya
jujur gue judulnya nggak tahu kalau gue ya, judulnya nggak tahu, tapi gue pernah dengar lagu ini seperti apa. Jadi memang lagunya itu yang lebih viral ketimbang, kalau buat gue ya, lagunya lebih viral ketimbang judulnya. Gue pernah dengar lagu tapi gue nggak tahu judulnya apa. Relate sama filmnya. Ya karena memang lagunya apa ya ngomongnya, lagu yang gampang easy listening. Jadi ya kalau dibilang relate nggak relate ya lah, it's music gitu loh, nggak bisa dibilang relate atau enggak, cuma ya kalau memang enak ya pasti banyak yang suka. Kalau aku sendiri sih sangat cukup familiar sama musiknya karena itu cukup meledak pada masanya di tahun 2000. Pada tahun kalau nggak salah tahun 2021 ya, 21-22 deh kalau nggak salah ya. Tambah udah itu tahun segitu dan benar kayak tadi kata Mas Erik itu banyak banget yang dengerin, bahkan sampai orang Korea pun ikut menari. Kalau nggak salah NCT deh kalau nggak salah bandnya gitu. Jadi itu cukup, makanya aku cukup familiar sama lagunya. Simpel, saya pengen khususnya perfilman Indonesia lebih berkembang lagi dan merajai di Indonesia sendiri, terus bisa internasional, terus kalau perlu Hollywood yang nonton film Indonesia. Iya. Gantian ya. Gantian ya. Karena di Jogja istimewa banget, kita kulineran bareng, kita juga syutingannya pindah-pindah kota, dari yang paling murah yang tinggi banget yang di kotanya, di Tugu, macam-macam, pokoknya di Malioboro juga ada. Terus kita ada yang scene hujan itu yang naik Vespa-nya sama mobil itu kan ikonik banget gitu. Nah itu tuh kota Jogja tuh bener-bener istimewa, apalagi buat di film Mendung Tanpa Udan yang bener-bener backgroundnya semua di kota Jogja, happy banget sih dari sana. Bisa dibilang kerja tapi bonusnya dapat jalan-jalan. Jalan-jalan dan kulineran. Betul.